Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dulmati jahli wa dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana. Subhanaka la ilma lana ila ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jama'na Allahu fi hadhi majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimatil karimah. Bersyukur kita kepada Allah atas perkumpulan kita yang mulia ini. Semoga dengan sisa Allah memberikan umur kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik, petunjuk kepada kita serta kekuatan kepada kita untuk menghadiri tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Terlebih lagi adalah tempat-tempat yang diwariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Teringat pernah yang diucapkan oleh Rasulullah, setelah hijab itu terbuka, pandangan ghaib Rasulullah terbuka, Nabi Muhammad melihat Telagal Haud. Telaga Haud dibuka pandangan ghaib Rasulullah, hijab Nabi Muhammad terbuka. Ketika hijab tersebut terbuka, maka Nabi Muhammad melihat Telagal Haud, yaitu tempat yang Allah sediakan seperti sungai yang hak miliknya Nabi Muhammad, dan yang berhak memberikan air adalah Nabi Muhammad, dan orang yang bisa meminum sesuai dengan izin Nabi Muhammad. Karena Rasulullah ini memiliki hak veto. Nabi Muhammad itu memiliki wewenang, hak siapa yang berhak mendapatkan syafaat dan siapapun yang berhak ditolak syafaatnya oleh Nabi Muhammad. Maka tanda besar seseorang yang pasti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad adalah orang yang telah mendapatkan kesempatan duduk di majelis ta'lim seperti malam hari ini. Ini orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Muhammad tersingkap hijabnya, menceritakan hal tersebut kepada para sahabat, nanti ada para orang-orang yang aku cintai, ahbabi, orang kekasih hatiku, para kekasih hatiku akan mampir ke Telaga Haud ini, dan dia akan mencicipi manisnya Telaga Haud, dan dia tidak akan pernah merasakan kekhawatiran sedikit pun setelah meminum air dari Telaga Haud. Ya Rasulullah, tentunya kami para sahabatmu yang akan mencicipi Telaga Haud. Lah, bukan berarti la di sini mereka diharamkan untuk meminum, tidak, tetapi yang dimaksud kata-kata ahbabi, mereka para kekasihku. Siapa mereka? Mereka yang percaya kepada Nabi Muhammad, tetapi mereka yang tidak pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Mereka yang rindu kepada Rasulullah, sedangkan dia tidak pernah menatap wajah Nabi Muhammad. Mereka yang setia kepada Rasulullah, walaupun mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Siapa yang dimaksud? Semoga itu adalah kita semuanya, para pecinta Rasulullah yang datang dari tempat yang jauh, yang siap mengeluarkan hartanya, yang setia kepada ajaran Allah dan Rasulnya, walaupun kita tidak berjumpa, walaupun kita tidak bertemu, walaupun kita tidak sezaman, tapi kita percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi terakhir di detik-detik beliau wafat,
seolah-olah beliau menolak sakaratul maut. Ketika detik-detik wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang mengetuk pintu. Pada saat itu Nabi Muhammad dalam sakit yang sangat parah sekali. Sakit yang sangat parah, demam. Suatu riwayat menceritakan demamnya Rasulullah ini karena radang usus. Kenapa bisa radang usus? Ini gara-gara endapan racun yang pernah beliau makan. Jadi suatu ketika setelah peperangan di salah satu pertempuran Rasulullah, di peperangan Khaybar, diriwayatkan Nabi Muhammad disuguhi makanan oleh wanita Yahudi. Dan wanita Yahudi tadi menyatakan, apakah siapa sahabat ini? Mukanya agak seram, menakutkan. Agak menakutkan, siapa kira-kira ini? Maka akhirnya Rasulullah pun bertanya, wahai Fatimah, siapakah yang datang? Ya Rasulullah, wahai abahku, aku tidak mengenal, tapi wajahnya beda dengan sahabat yang lain. Ini agak menyeramkan, agak berwibawa. Maka Rasulullah pun mengatakan, yang mengetuk pintu itu adalah malaikat Israil, malaikat sang pencabut nyawa. Malaikat Israil bertamu kepada Rasulullah. Dan Sayyidah Fatimah cuning, sudah mulai memahami kalau ini adalah detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kabar tersebut diberikan, Sayyidah Fatimah memahami bahwa inilah saat-saat akhir umur Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun pingsan, mulai pingsan, meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk mendinginkan tubuhnya. Satu riwayat menceritakan handuk yang digunakan oleh Sayyidah Aisyah mengusap tubuh Nabi Muhammad ketika dimasukkan ke baskom, baskomnya pun menjadi hangat. Ini demamnya Rasulullah SAW. Karena satu riwayat pun pernah menceritakan sebelum wafatnya Nabi Muhammad, 1 atau 2 tahun sebelum wafat Rasulullah, pernah sahabat itu bersalaman dengan Rasulullah, dan akhirnya sahabat tadi melepaskan tangannya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, sungguh panas tubuhmu ya Rasulullah. Aku rajulaini minkum, jawab Rasulullah, panasku itu ibarat 2 kali lipatnya manusia, 2 kali lipatnya laki-laki seperti kalian. Panas, demamnya Nabi Muhammad sangat tinggi sekali. Demamnya Rasulullah itu sangat panas, sampai dikatakan handuk tadi kering dengan mengusap tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Hangat. Jadi air itu, air dingin menjadi hangat ketika dicelupkan di tubuhnya Rasulullah SAW. Maka ketika malaikat Israil pun menjumpai Nabi Muhammad pun mengatakan, ya Rasulullah. Malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasulullah, Allah yukri'ukas salam, Allah menitipkan salam kepadamu, Allah mengirimkan cintanya kepadamu, Allah mengirimkan rahmatnya kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Alaikas salam, keselamatan untukmu wahai Jibril. Allah menawari, ini Nabi yang spesial, Allah menawari kepadamu ya Rasulullah, apakah engkau bersedia nyawamu dicabut? Apakah engkau bersedia nyawamu dicabut? Maka apa yang ada di benak Rasulullah? Kita lagi, aku rela dicabut nyawaku asalkan ada jaminan untuk umatku. Harus ada jaminan untuk umatku. Kaifa ummati ba'di ya Jibril, bagaimana keadaan umatku setelah aku wafat wahai Jibril? Bagaimana kondisi mereka? Siapa yang akan memperhatikan mereka? Maka akhirnya
malaikat Jibril pun menghadirkan malaikat Israil yang begitu khawatir, begitu gentar malaikat Israil ketika menjumpai kewibawaan Nabi Muhammad SAW. Maka sampaikan kepada Allah, jika memang ada jaminan untuk umatku, laksanakan perintah Allah untuk mengambil nyawaku. Maka kembalilah malaikat Jibril, bukan berarti Allah tidak mengetahui keadaan ini, tapi untuk menceritakan kepada kita bagaimana pedulinya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Kembalilah Rasulullah, kembalilah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Ketika menemui Rasulullah dengan membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala, Bashir Habibi Muhammadah, ana la akhduluhu fi ummati abada. Bashir Habibi Muhammadah, Bashir, Muhammad adalah kekasihku. Sesungguhnya aku Allah tidak pernah menelantarkan umatnya selamanya. Maka ketika mendapatkan jaminan bahwa umatnya akan diperhatikan oleh Allah sepanjang masa, umat ini akan diperhatikan oleh Allah sepanjang masa, maka Nabi Muhammad pun bersedia nyawanya untuk diambil. Ketika mulai malaikat Israil mengambil nyawa Rasulullah, maka Nabi Muhammad pun pingsan, menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika merasakan sakitnya sakaratul maut, Nabi Muhammad pun menjerit, merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan dilihat di situ bahwa sepupu dari Sayyidina Aisyah, satu riwayat mengatakan ini adalah kakak daripada Sayyidina Aisyah, membawa siwak yang masih baru. Kedua mata Rasulullah tertuju kepada siwak tersebut. Maka akhirnya Nabi Muhammad yang sudah tidak bisa berbicara, Sayyidina Aisyah yang sangat memahami keinginan Nabi Muhammad mengetahui rupanya Rasulullah ingin siwak. Sakaratul mautnya Nabi Muhammad masih menginginkan siwak. Ketika Sayyidina Aisyah mengambil siwak yang baru tersebut, ya Rasulullah, apakah engkau menginginkan siwak ini? Nabi Muhammad pun mulai menganggukkan wajahnya, menganggukkan kepalanya, dan akhir kepalanya lagi. Maka digigitlah siwak ini oleh Sayyidina Aisyah sampai lembut, baru disiwakkan dengan Rasulullah. Dan Sayyidina Aisyah pun berpantun, qad jama'akallah rikki wa riqqah wa aragi wa araqah. Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang telah mentakdir aku sebagai istri Nabi Muhammad di detik-detik wafatnya Rasulullah, telah mengumpulkan keringatku dengan keringat Rasulullah, dan ludahku bertemu dengan ludahnya Nabi Muhammad SAW. Masihkah kita meragukan kedudukan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha? Peristiwa ini menunjukkan keagungan Sayyidina Aisyah. Allah telah mentakdir Sayyidina Aisyah memeluk Nabi Muhammad. Berkeringat Sayyidina Aisyah karena panas tubuh Nabi Muhammad, dan berkeringat pula Rasulullah karena menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Ketika sakaratul maut yang begitu tinggi, maka Rasulullah meminta dihentikan. Berhenti sejenak ya Israil, berhenti sejenak. Apakah seperti ini rasa sakitnya sakaratul maut? Maka malaikat Israil pun mengatakan, ya Rasulullah, aku belum pernah mengambil nyawa makhluk manapun selembut aku mengambil nyawamu ya Rasulullah. Belum pernah aku berhati-hati
mengambil nyawa makhluknya Allah seperti aku mengambil nyawamu. Begitu sakitnya sakaratul maut, maka Nabi Muhammad pun mengatakan, ya Israil, engkau sebagai saksi. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku meminta seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku aku tanggung. Apakah ada orang yang mencintai kita melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan true love, sesungguhnya cinta, dan true history, sesungguhnya kisah, benar-benar kisah cinta. Tidak ada bisa menandingi kisah cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Belum pernah ada kesetiaan cinta seseorang kepada orang yang lain dibandingkan kisah cintanya Nabi Muhammad dengan umatnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi cinta Nabi Muhammad kepada umatnya. Belum pernah ada. Bahkan kedua orang tua kita sekalipun belum tentu tahan menanggung rasa sakit sakaratul maut kita. Tapi Nabi Muhammad rela kesakitan, rela payah, rela hancur kakinya, rela pecah pelipisnya, rela patah gigi gerahmnya demi cintanya kepada umatnya. Kenapa Rasulullah berperang? Tiada lain untuk menegakkan cinta. Makanya peperangan Rasulullah, apakah ini tindakan kasar Nabi Muhammad? Tidak. Peristiwa peperangan Rasulullah hanya untuk menegakkan cinta-cinta di antara umat manusia. Sudah jalan terakhir, jalur terakhir perang ini ditempuh oleh Nabi Muhammad untuk menegakkan rahmat, untuk menegakkan kasih sayang di antara umat manusia. Sudah tidak ada jalur lain lagi. Sebagaimana dokter mengamputasi tubuh seseorang karena penyakit, bukan berarti dokter tersebut zalim, dokter tersebut kejam, tidak, tapi semata-mata ingin menyelamatkan pasiennya. Begitu juga peperangan yang terjadi, yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad hanya untuk menegakkan rahmatan lil alamin, untuk menegakkan kasih sayang di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad dalam sakaratul mautnya, maka payahlah, sakitlah sakaratul maut Nabi Muhammad karena menanggung dosa-dosa yang pernah kita berbuat. Jika kita berbuat maksiat, jika kita berbuat dosa, berarti kita telah menambahkan rasa sakit sakaratul maut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikirkanlah perbuatan dosa yang kita lakukan, perbuatan maksiat yang kita lakukan, berarti kita telah mencederai manusia yang paling mencintai kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah menggunakan umur kita, berhati-hatilah menggunakan tubuh kita untuk mengingkari dan melaksanakan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur, memberikan kita kesehatan. Semata-mata umur dan kesehatan kita pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah sisa nafas yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan umur panjang kepada kita dalam keadaan taat kepada Allah, dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Nasoih Diniyah, walillahi asmaul husna fad'u biha, mengutip daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kalian kepada Allah dengan asmaul husna, dengan sifat-sifat nama Allah yang mulia. Di antara sifat-sifat Allah berjumlah 99 kali. Mana yang paling mulia?
Mana yang paling mulia di antara 99 ini? Yang paling mulia beda di antara satu dengan yang lainnya. Mungkin saya mengatakan ya Latif, mungkin yang lain mengatakan ya Aliyu, ya Azim, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ini antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Lalu di mana letak yang paling mulia? Di 99 nama itu, di mana nama yang paling bisa menggetarkan iman kita kepada Allah? Di 99 Asmaul Husna, mana nama yang paling bisa membuat kita tersentuh? Mana yang paling bisa membuat kita iman bertambah? Di situ yang paling mulia untuk kita. Jadi ya Allah, kabulkanlah doa hamba ya Allah. Jika tidak Engkau kabulkan juga tidak apa-apa. Yuk gak dikabulno tenan mbek Gusti Allah. Minta betul ya Allah, sujud kepada Allah, merintih, minta, karena Allah itu sangat senang ketika ada hamba yang meminta, merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'u muhlisina lahuddin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal, tidak terbatas dengan waktu, dan Allah pun tidak butuh waktu. Jadi kalau ada tanya Allah itu di mana, ini pertanyaan yang salah ini. Sebab di mana? Kita tanya Allah di mana? Allah itu kapan? Bagaimana? Itu sifat makhluk. Kapan, di mana, bagaimana? Itu sifat Allah. Karena Allah itu tidak memiliki sifat seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak mirip dengan apapun. Allah itu tidak bisa disandingkan dengan sifat manusia. Bagaimana, kapan, di mana, sedang apa, itu sifat makhluk, tidak bisa disandingkan dengan sifatnya Allah. Jadi Allah di mana, bagaimana pertemuan Allah dengan Rasulullah ketika di Sidratul Muntaha, sebagaimana dikatakan oleh kaum Mujassimah, itu salah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa Allah itu dinalarkan dengan akal kita, nggak bisa. Allah itu kita sandingkan dengan waktu, kita sandingkan dengan tempat, kita sandingkan dengan sesuatu yang pernah kita lihat. Laisa kamitslihi syai'un, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dirasakan oleh rasa apapun, dan tidak pernah terlintas di dalam pemikiran manapun. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita pikirkan surga itu bagaimana, nggak bisa. Surganya aja nggak bisa dipikirkan, nerakanya aja nggak bisa dipikirkan, cuman bisa memfantasikan. Fantasinya begini, kayaknya seperti ini, itu bisa. Tapi kalau kita mewujudkan, pastinya bagaimana? Sebab satu pohon itu bisa dikelilingi membutuhkan waktu 100.000 tahun. Satu pohon di surga yang tumbuh di surga itu dikelilingi butuh waktu 100.000 tahun. Waktu akhirat. Sedangkan waktu dunia 1 menit itu 50, waktu akhirat 1 menit itu 50 tahun dunia. Orang tinggal di surga 1 menit itu seperti 50 tahun dunia. Kalau umur kita 60 tahun, berarti kita hidup di surga 1,2 menit. Kita itu di dunia ini 60 tahun, seger, gak pernah susah, gak pernah sakit, gak pernah miskin, gak pernah sumpek, gak pernah sedih, 1,2 menit. Apakah kita mau menukar 1,2 menit ini untuk kesenangan yang selama-lamanya? Makanya wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu akan rugi. Rugi kalian, rugi kita semua jika menukar kesenangan dunia dengan kesenangan akhirat. Tahan kesusahan dunia, tahan sengsara dunia, tahan pahitnya dunia, tahan miskinnya dunia, tahan. 1,2 menit 1,2 menit ya ikhwan. Jangan kita pertaruhkan 1,2 menit ini sehingga kita terjeblos ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tahan kesedihan dunia, tahan kesengsaraan dunia, tahan fitnahnya dunia, tahan untuk setia kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan kita setia 1,2 menit,
kita akan senang selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini, waktu akhirat 1,2 menit, kita mendapatkan kegembiraan yang selama-lamanya bersama kedua orang tua kita, bersama keluarga kita, bersama anak cucu kita di jannah, di surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa alamana wa masyikhna wa alamana kutub zaman wa alamana al habib Umar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hafid ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril Fatihah.